wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa rahimahumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melaksanakan ibadah, khususnya puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya telah yang terakhir. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa rahimakumullah. Saat sekarang kita sering mendengar kata milenial. Pada saat sekarang kita sering mendengar kata milenial. Ada istilah generasi muda milenial. Apa itu generasi muda milenial? Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 80-an sampai dengan tahun 2000. Saat sekarang di era milenial ini, bagaimana para remaja, para pemuda sibuk dengan gadgetnya, dengan game online-nya, dan aktivitas-aktivitas lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Seharusnya dengan adanya teknologi itu memudahkan para remaja, para pemuda untuk beraktivitas yang lebih baik dan lebih positif untuk masa depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyataqullah walyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang benar. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah berfirman agar kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi yang lemah imannya atau akidahnya, generasi yang lemah ibadahnya, tidak meninggalkan generasi yang lemah ilmunya, dan yang keempat, tidak meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Dan itu sudah sesuai dengan azas yang ada di syariat Islam, yaitu sebersih tauhid, setinggi ilmu, dan sepandai siasat.
Yang pertama, kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah akidah atau imannya, karena akidah merupakan sumber kekuatan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi kita, khususnya bagi para generasi muda, bagi pemuda yang saat ini hidup di zaman milenial ini. Kalau pemuda, para remaja memiliki akidah dan ketauhidan yang kuat, mereka tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan mudah dipengaruhi dari berbagai hal. Kalau kita lihat data tahun 2018, bagaimana pecandu narkoba pada usia anak dan remaja mencapai 5,5 juta. Remaja putri lebih dari 62% sudah tidak virgin. Bahkan kelahiran dari angka 1000 kelahiran, 24,9% itu berasal dari hubungan menikah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga generasi kita, pemuda Islam, pemuda Muslim kita akan memiliki tauhid, memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif lainnya. Kemudian yang kedua, kita para orang tua untuk tidak meninggalkan generasi atau anak-anak kita yang lemah ibadahnya. Bagaimana dari kecil, dari anak-anak, para remaja sudah dibimbing, sudah dididik bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, kita tidak meninggalkan anak-anak kita lemah dari sisi keilmuan. Karena sesuai dengan trilogi syariat Islam yang kedua, yaitu bagaimana kita, generasi muda kita, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal hidup mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu diperoleh dengan berbagai cara, baik dari cara pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat non formal. Hal itu semua dalam rangka para pemuda memperoleh keilmuan baik sisi teori maupun sisi praktis. Kemudian yang keempat, orang tua atau kita semuanya tidak meninggalkan generasi muda atau generasi anak cucu kita yang lemah secara ekonomi. Karena ada pepatah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi kefakiran, ketidakmampuan akan lebih mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Maka bagaimana generasi muda saat ini dipacu untuk berkarya, untuk beraktivitas yang baik, yang positif, bahkan menghasilkan, sehingga akan menjadi pemuda yang kreatif, bermartabat, dan berdaya guna. Hadirin kaum muslimin, pemirsa rahimahullah. Kalau dulu Bung Karno pernah mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ini adalah sesuatu simbol yang luar biasa yang pernah dicanangkan atau disampaikan oleh
Presiden Republik Indonesia yang pertama, beliau almarhum Bapak Soekarno. Karena pemuda adalah calon-calon penerus bangsa, calon pemimpin bangsa yang 10-20 tahun yang akan datang akan berkiprah bagaimana Islam negara kita, negara Indonesia ini atau agama Islam kita ini akan maju di tangan para pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sa'iri fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi